Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi kita dalam tutorial Falak Ruhani. Kali ini kita akan mengkaji terkait dengan asrorul huruf wal a'dad, rahasia huruf dan bilangan, dengan tema ketahui nomormu untuk mendapatkan kecocokan pasangan, nomor rumah, HP, dan lainnya. Caranya adalah ini koidahnya, huruf Arab dan nilainya. Jadi untuk mengetahui berapa nomor kita, angka kita itu berapa berdasarkan nama kita, maka terlebih dahulu hitunglah huruf-huruf yang ada di dalam nama kita. Ini ada dua, ada huruf Arab dan nilainya dan huruf Latin dan nilainya. Maksudnya adalah kalau namanya berupa nama Arab, maka gunakan kaidah ini, dimana alif, ya, kof, gin itu nilainya adalah 1, ba, kapro nilainya adalah 2, begitu selanjutnya sampai to, shot, zo nilainya adalah 9. Tapi kalau namanya bukan nama Arab, nama ajami, maka gunakan kaidah ini, dimana a, j, s itu nilainya 1, B, K, T nilainya 2 sampai dengan IR nilainya adalah 9. Kaidah ini adalah untuk mengetahui berapa nomor kita, angka kita berdasarkan jumlah nama kita, jumlah nilai dari nama kita atau nama sesuatu yang akan kita hitung. Ini kaidahnya. Baik. Temanya adalah al-muqabalatu ar-raqmiyah. Jadi perbandingan nomor untuk kecocokan pasangan, nomor rumah, HP dan sejenisnya. Kecocokan dua pasangan ataupun dua jenis sesuatu itu dengan melihat masing-masing nilai angka atau nomor dari keduanya. Dan ini melalui 4 keadaan. Jadi kalau ingin mengetahui ini cocok atau tidak, maka lihatlah di 4 keadaan ini. Yang pertama adalah kalau kedua angkanya sama, maka cocok. Yang kedua adalah kedua angkanya jika dijumlahkan bernilai 10. Atau yang ketiga, keadaan yang ketiga, kedua angkanya dari urutan angka yang satu atau kelipatannya, seperti 2, 4, 8 dan selanjutnya. Dan yang keempat, keadaannya adalah kumpulan angkanya bila ditajfir, dikecilkan, maka menghasilkan angka seperti pada poin 1 dan 3. Ini untuk mengetahui kecocokan atau tidak, maka lihatlah di 4 keadaan ini. Adakah dia memenuhi 4 keadaan ini? Kalau tidak memenuhi keadaan ini, maka tidak cocok. Kalau dia memenuhi keadaan ini, terlebih 4-4-nya dia terpenuhi, maka itu adalah cocok. Kalau cuma satu di antara 4 ini yang cocok, yang sama, yang memenuhi kriteria, maka tingkat kecocokannya adalah berdasarkan 1 dibanding 4 ini. Begitu selanjutnya. Nah, catatannya adalah perhitungan nama berdasarkan kaidah nilai huruf sebagaimana pada tabel di atas. Hasilnya lalu ditajfir, dikecilkan menjadi satuan. Baik, untuk memperjelas, kita akan mengambil contohnya. Kita akan ambil contoh. Ini contohnya, seseorang yang bernama Muhammad lebih cocok dengan orang yang bernama Ali, Mahmud, Mustafa, ataukah Ibrahim. Nah, nomor masing-masing nama tersebut adalah Muhammad. Ini kalau kita nilai dengan tabel di atas, mim 4, H8, mim 4, dal 4 sama dengan 20. Angka 20 ini kemudian ditajfir, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Berarti nama Muhammad ini nomornya adalah 2. Nama Muhammad angkanya adalah 2, bernomor 2. Ali itu 731. Ainnya 7, lamnya 3, ya-nya 1. Maka 7 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 11. 11 ditajfir, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ali pun itu nilainya, nomornya adalah juga 2. Mahmud mimnya 4, haknya 8, mimnya 4, wawunya 6, dalnya 4. Dijumlah sama dengan 26.
26 ditajfir, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Begitu selanjutnya Mustafa dan Ibrahim. Jadi Muhammad itu nilainya 2, Ali nilainya 2, Mahmud nilainya atau nomornya 8, Mustafa nilainya 4 atau nomornya 4, Ibrahim nomornya adalah 7. Nah, tadi pertanyaannya adalah seseorang yang bernama Muhammad, dia lebih cocok dengan nama siapa? Dengan orang yang bernama siapa di antara 4 ini? Ali, Mahmud, Mustafa atau Ibrahim kah? Maka kemudian hasilnya adalah kita lihat kedua angkanya sama. Muhammad dan Ali memiliki nomor yang sama. Ya, ini 2. Berarti ini cocok karena dia memiliki angka yang sama. Terus kedua angkanya jika dijumlahkan bernilai 10. Muhammad dan Mahmud. Jika kedua angkanya dijumlahkan menghasilkan nomor 10, angka 10. Kan tadi nama Muhammad 2, nama Mahmud 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, kalau keduanya ini dijumlahkan menghasilkan angka 10, maka ini termasuk kriteria keadaan yang cocok. Lalu kedua angkanya dari urutan angka yang satu atau kelipatannya seperti 2, 4 atau 8. Maka kemudian kita lihat Muhammad dan Mustafa. Nomor Mustafa adalah 4, yakni seurutan dengan angka Muhammad yang bernomor 2. Kan habis 2, 4, terus kemudian 6, 8 dan selanjutnya. Adapun Muhammad dengan Ibrahim tidaklah cocok. Kenapa nggak cocok? Sebab nomor Ibrahim adalah 7, yang tidak memenuhi keempat syarat keadaan kecocokan dengan Muhammad yang bernomor 2. Dengan Ibrahim tidak cocok sebab Ibrahim ini angkanya 7. Angka 7 ini tidak memenuhi keempat kriteria di atas. Tidak sama-sama angkanya. Lalu kalau dijumlahkan tidak berangka 10. Lalu kemudian kalau diurutkan tidak berkelipatan. Maka Muhammad ini lebih cocok kepada Ali, cocok juga kepada Mahmud, cocok juga kepada Mustafa, tapi dia tidak cocok dengan Ibrahim. Contoh berikutnya adalah ada seseorang yang memiliki nomor 3. Jadi misalkan seseorang kemudian ketika dihitung nilainya nomornya adalah 3, hendak membeli rumah, maka carilah rumah yang bernomor 3 juga. Kenapa? Agar keduanya memiliki nomor yang sama. Cari rumah yang punya nomor 3 atau bernomor 7 rumahnya. Kenapa? Agar keduanya jika dijumlahkan berjumlah 10. Dia kan 3. Kalau rumahnya nomornya 7, maka 3 ditambah 7 sama dengan 10. Ini memenuhi kriteria keadaan tadi. Atau bernomor 6 atau 9. Karena angka 6 atau 9 adalah urutan dari angka 3. Nama fulan kan 3. Kalau rumahnya nomor 6 atau 9, maka 6 dan 9 adalah urutan dari angka 3. Atau bernomor 12. Rumahnya bernomor 12. Kenapa? Karena angka 12 jika ditajfir hasilnya adalah 3. 12 ini kan kalau ditajfir 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, 3 nilai rumahnya sama dengan nomor 3 sebagai nomornya angkanya seseorang yang tadi mau beli rumah. Bernomor 21 sama karena angka 21 jika ditajfir hasilnya adalah 3. Atau rumah yang bernomor 34. Kenapa? Karena angka 34 jika ditajfir hasilnya adalah 7. Dan angka 7 jika ditambah dengan angka 3, yaitu angkanya orang yang mau memiliki rumah tersebut, hasilnya adalah 10. Atau bernomor 72 rumahnya. Karena angka 72 jika ditajfir hasilnya adalah 9. Dan angka 9 adalah kelipatan dari angka 3. Begitu seterusnya. Kalau dia memenuhi keempat keadaan di atas tadi atau salah satunya, maka itu hasilnya adalah cocok. Contoh lain satu lagi. Ini dengan nama yang non Arab, jadi nama ajami. Ada seseorang namanya Bejo bin Sainah ingin menikahi Jupe binti Bunga misalnya. Apakah keduanya cocok? Maka kita hitung tadi dengan kaidah table, karena ini bukan bahasa Arab, maka kemudian kita hitung dengan kaidah yang Latin. Bejo bin Sainah, B itu 2, E itu 5, J itu 1, O itu 6, B itu 2, begitu selanjutnya sampai H. H itu adalah 8. Ikut di kaidah yang di atas tadi di sini ya. Ini kaidah yang ini. Kaidah ini. Ini kaidah ini. Karena ini nama Latin, nama non Arab.
Kemudian Bejo bin Sainah ini memiliki nomor 1 karena jumlahnya adalah 55. Jadi jumlahnya ini angka 55, lalu kemudian ditajfir 55, 5 ditambah 5 sama dengan 10, ditajfir lagi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi Bejo bin Sainah nilainya adalah 1. Sedangkan nilai Jupe binti Bunga, J itu 1, U itu 3, P itu 7, E itu 5, begitu selanjutnya, itu hasilnya adalah 53. Lalu ditajfir 53 itu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka kedua angkanya tidak sama. Kan 1 sama 8 tidak sama, kedua angkanya tidak sama. Kedua angkanya jika dijumlahkan tidak bernilai 10 karena 1 ditambah 8 nilainya bukan 10. Kedua angkanya bukan urutan angka yang satu, bukan kelipatannya. Terus tidak terdapat angka yang bisa ditajfir yang menghasilkan salah satu dari keempat kriteria pada nama Jupe. Jupe ini kan cuma apa nilainya kan 8 ya. Jadi udah nggak bisa ditajfir. Nggak bisa ditajfir. Jadi 8 ya 8, dan ini tidak menghasilkan salah satu dari keempat kriteria di atas. Maka kesimpulannya adalah antara Bejo bin Sainah dengan Jupe binti Bunga ini tidaklah cocok berdasarkan kaidah al-muqabalah al-raqmiyah yang diambil dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya At-Tuhi Al-Falaki. Nah, inilah sahabat-sahabat sekalian terkait dengan ketahui nomormu untuk mendapatkan kecocokan pasangan, nomor rumah, HP dan lainnya dengan kaidah nilai huruf pada nama baik huruf Arab maupun huruf Latin. Demikian, sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.